Kalau misalnya kita suruh tanya nih, Putri lingkungan gitu ya, kira-kira ada nggak sih hal yang dilakuin masih tinggi emisi gitu? Gimana nih? Gampang banget ini jawabannya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Sekitar Kita Podcast. Jadi hari ini aku Fitri akan memandu podcast hari ini bersama narasumber kita yang satu ini, Kak Fania. Jadi hari ini kita akan membahas banyak banget nih tentang seputar iklim, lingkungan, dan pastinya yang paling menarik tentang konten creator di bidang lingkungan nih. Pasti kalian pada penasaran dong. Langsung aja kalau gitu aku perkenalin narasumber kita hari ini, Kak Fania, selaku Putri Indonesia Lingkungan di tahun 2018. Halo Kak Fania. Halo Fitri, halo teman-teman semua. Apa kabar nih Kak? Kesibukannya apa aja? Terus kayak boleh ceritain sedikit nggak sih Kakak lagi ngapain aja nih sekarang-sekarang? Kabarku alhamdulillah baik. Kesibukannya aku full time kerja juga di perusahaan energi yang di bidang renewable juga. Ya. Dan selain itu sebagai content creator of course, karena kita akan bahas juga kan tentang kehidupan seorang content creator yang ngomongin soal lingkungan gitu. Yes, menarik banget. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung tentang topik yang tentunya pasti kayak banyak banget nih sekarang kan content creator TikTok kayak gitu ya, dan kayak mungkin mereka juga punya interest terkait bidang lingkungan, terutama energi, karena kan kakak background sendiri di bidang energi ya. Kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke perkenalan lebih dalam lagi nih tentang Kak Fania ini. Mungkin aku penasaran sih Kak, kan kita baru kayak ketemu di podcast hari ini. Jadi kita mau tahu nih background kakak gimana sih, ceritain dong sedikit kenapa bisa masuk kok tiba-tiba ke isu energi, lingkungan kayak gitu, gimana dan jadi Putri Indonesia Lingkungan. Oke, ini agak panjang ya sebenarnya. Ini kalau boleh diceritain itu berawal dari zaman kuliah sih. Dari zaman kuliah, mungkin background aku sedikit, aku jurusannya teknik kimia dulu di ITB. Terus juga waktu itu sebenarnya kayak kebanyakan remaja-remaja lain ya, kita juga setelah lulus masih bingung mau ngapain, mau kerja di bidang apa, mau apa, spesifiknya tuh masih belum tahu gitu. Cuman waktu itu tahun 2015 itu awal-awal banget SDGs muncul, ya kan, Sustainable Development Goals, terus istilah-istilah sustainability, dan teman-temannya itu baru muncul tahun 2015, dan waktu itu aku inget banget ada beberapa pilihan mata kuliah atau paket mata kuliah yang ditawarkan di jurusan gitu kan. Dan salah satunya adalah sustainability. Waktu itu ada ditawarkan apa aja ya, pangan, energi, sustainability, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena waktu itu kata-kata sustainability itu unik dan jarang gitu ya, jadi aku wah ini aja nih. Tapi nggak tahu belajar apa sebenarnya. Jadi yang penting tahu dulu, karena Kak Fania ini backgroundnya di bidang engineer juga ya. Kebanyakan tuh teknik tuh pasti kayak isunya macam-macam gitu ya Kak. Jadi kayak teknik lingkungan. Terus boleh dilanjut? Ya, nah ternyata di sustainability itu belajar apa sih di paket mata kuliah itu, ternyata bagaimana mengelola limbah, misalkan limbah cair, limbah padat, kayak gitu. Karena kan kita sebagai, kalau ngomongin teknik kimia, bikin pabrik kimia, and then ada ininya kan, ada emisi limbahnya segala macam, dan di situ kita tetap harus tanggung jawab sama limbahnya, makanya kita mesti belajar memproses limbahnya sendiri. Nah makanya itu sebenarnya awal aku terekspos dengan ya itu gimana cara tanggung jawab sama limbah, sampah dan segala macam, dan teknologinya seperti apa gitu ya. Itu milestone pertama lah bisa dibilang. Kemudian berkembang terus, terekspos sama waktu itu cerita dari teman-teman di himpunan, mereka bikin community development yang mereka mencoba menyelesaikan isu limbah kotoran sapi dan ternak lah. Mereka pasang reaktor biogas dengan harapan bisa menyelesaikan masalah kotoran sapi dan ternak yang menumpuk waktu itu, bahkan dibuang langsung ke sungai, yang mana sungainya jadi nggak layak digunakan untuk MCK sehari-hari konsumsi, itu nggak layak. Jadi mereka menerapkan bioreaktor yang diharapkan bisa menghasilkan gas metan buat kompor gas rumah tangga gitu kan. And then ternyata nggak semudah itu gitu. Oke, secara teknologi visible, cuman ternyata secara misalnya kesadaran masyarakatnya, ownership masyarakatnya itu belum terbentuk, sehingga terhambat gitu penerapannya dan tidak sustain. Akhirnya kayak ternyata isu lingkungan tuh nggak cuma perkara teknologi doang, nggak cuma masalah teknis doang, tapi ngomongin masalah community, sosial, terus juga bisnis model dan lain sebagainya. Jadi di situ mulailah makin tertarik sama dunia isu ya lingkungan ini.
Nah, oke. Menarik banget. Jadi ternyata emang datangnya tuh pasti udah dikenalin dari kuliah dulu nih ya. Terus kayak ikut komunitas, terus ternyata terpapar isu-isu ini dan kayak bisa lihat permasalahannya ternyata kompleks isu lingkungan tuh ya. Jadi nggak hanya sesimpel kayak orang ngelihat buang sampah gitu udah gitu doang, tapi ternyata kayak stakeholder pun di situ ikut ambil peran gitu ya. Betul. Terus lanjut nih Kak, cerita tadi yang tentang background ke Putri Indonesia Lingkungan ya tahun 2018. Nah, kok bisa melipir ke situ sih Kak? Awalnya tuh gimana, boleh ceritain sedikit? Itu salah satu jalan hidup yang aku nggak pernah plan sebelumnya. Karena kalau misalkan dibilang dari kecil sampai kuliah, oke, emang dari dulu pengen kuliah di TB gitu ya, makanya di planning gitu. Tapi kalau Putri Indonesia adalah sesuatu yang tidak di planning, dan itu menariknya apa ya, waktu itu aku pengennya ngebawa isu tentang women empowerment. Jadi ketika aku daftar Putri Indonesia, diajakin teman, disuruh ikut, ayo coba ikut, and then aku membawa isu women empowerment karena kan aku di bidang STEM yang mana cewek-cewek ini jarang gitu ya, lebih didominasi kaum pria. Terus juga ya udah, aku nothing tulus juga buat ikutnya, yang penting I become a representation of STEM female. Jadi di situ I'm already happy I become one of the finalists. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan untuk maju lebih jauh lagi, to be the first runner up, dan waktu itu memang titelnya adalah Putri Indonesia Lingkungan. Gitu. Jadi FYI aja, Putri Indonesia tuh biasanya ada top 3-nya. Jadi Putri Indonesia yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, juara 2 ini Putri Indonesia Lingkungan, yang juara 3-nya Putri Indonesia Pariwisata. Jadi ketika aku jadi Putri Indonesia Lingkungan, fokus aku selama 1 tahun menjabat adalah ngomongin soal itu tadi, isu lingkungan, terus juga engage dengan LSM, pemerintah, private sectors, dan stakeholder lainnya, yang dimana aku diajak buat langsung ngelihat ke lapangan gitu ya, sebenarnya seperti apa. Waktu itu tahun 2018 kan isu yang lagi panas tuh soal limbah plastik lautan ya, atau marine debris waktu itu. Jadi banyak terekspos dengan isu-isu seperti itu, terus melihat bahwa oke, makin melek lagi gitu. Ternyata memang butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai bidang kalau ngomongin soal lingkungan, dan bukan permasalahan yang dengan satu malam langsung jadi solusinya. Itu butuh proses yang nggak ngomongin mingguan, bulanan, tapi tahunan. Yes, betul. Tuh ya, ternyata isu lingkungan itu kompleks, jadi semuanya harus ikut nih, berpartisipasi juga untuk bisa tahu gitu tentang permasalahan itu. Terus lanjut nih, mungkin menarik juga kalau kita bahas tentang kan Putri Indonesia Lingkungan gitu. Biasanya orang-orang pasti menyoroti sosial media kakak gitu kan. Kita masuk nih langsung ke sesi sosial media dan lingkungan. Nah, sejauh ini kenapa sih kakak memilih platform sosial media gitu ya untuk mengedukasi, bikin advokasi juga ya di program-programnya? Mungkin di program Putri Indonesia mungkin banyak yang pakai sosial media advokasi juga ya untuk kayak menyuarakan isu. Nah, itu ceritanya gimana sih Kak? Oke, so ketika terpilih jadi Putri Indonesia Lingkungan, platform yang paling signifikan ininya ya, audiensnya itu adalah sosial media gitu. Jadi semua orang melihat pergerakan Putri Indonesia ini memantaunya dari sosial media, karena kan kalau TV udah jarang gitu ya. Oke lah, mungkin ada yang masih nonton, cuman mostly di sosial media, apalagi di Instagram gitu waktu itu ya. Jadi aku melihat bahwa ya udah gitu, ketika aku punya platform ini yang terbentuk secara organik sendirinya gitu ya, ketika aku terpilih, kenapa aku nggak manfaatin aja buat seterusnya. Dan aku ngerasa kayak kayaknya emang aku harus stay ngomongin soal lingkungan nih, kayak udah kejebur gitu loh. Fitri kayak oke, kuliahnya udah ngomongin sustainability, terus terekspos dengan isu-isu itu, terus juga jadi Putri Indonesia Lingkungan selama setahun mengabdi, sekarang kerjanya juga di bidang renewable. Kayak I try to connect the dots, terus kayak yaudah nih kayaknya I will keep advocating this on my social media platform yang aku rasa paling mudah diakses, dan dengan dengan effort yang sesuai, itu impactnya bisa juga lebih menjangkau jauh lebih banyak gitu. Berarti emang kayak udah nyemplung, terus kayak udah ada brandingnya lingkungan nih pasti. Jadi kalau misalnya ada acara-acara panggil Fani, udah pasti ngomonginnya lingkungan, energi lagi gitu. Jadi branding udah bagus banget nih guys. Jadi kayak cocok ditiru juga. Jadi branding itu penting, benar. Iya benar. Nah, mungkin sedikit melipir tentang branding nih Kak. Kira-kira Kakak ada tips gak sih kalau misalnya orang mau bikin konten nih tentang lingkungan. Terus kan gimana caranya dia punya branding yang melekat juga nih, supaya gampang mungkin buat teman-teman tuh mengedukasi audiensnya sesuai dengan target audiensnya. Nah, itu gimana Kak? Oke.
ngomongin soal konten ya. Jadi konten dulu deh. Gimana caranya bikin konten tentang lingkungan? Ya. Tapi kalau aku pikir-pikir ya awalnya aku tuh struggling banget loh ketika mau menyuarakan konten tentang lingkungan di sosial media karena menurut aku itu bukan sesuatu yang orang pengen denger ya, gitu. Betul. Kayak yang orang pengen denger adalah tips apa? Masuk CPNS misalkan, tips SBMPTN yang kayak instantly change their life gitu loh. Kayak kalau ngomongin lingkungan kan, oke, aku mau ubah gaya hidup, and then what? Besok aku langsung berubah atau dunia langsung berubah jadi lebih baik? No, kan gak kayak terasa langsung ya Kak ya. Bener dan mereka selalu ngerasa kayak ya kalau aku sendiri kayak gini percuma dong. Gitu, bener. Jadi wah itu gimana ya caranya? Karena ya itu bukan sesuatu yang pengen mereka dengar, kesannya kayak ceramah mungkin ya kadang-kadang kalau deliverynya salah. Jadi aku mencoba untuk memutar cara gitu, memutar otak. Oke, akhirnya aku coba dengerin apa yang jadi concernnya audiens, apa yang jadi concernnya mereka, apa yang jadi keluhan mereka, dan apa yang mereka pengen tahu gitu tentang isu lingkungan. And then ya I address that gitu. Aku coba ngarah ke sana pendekatannya, jadi mereka lebih open juga. Dan aku melihat salah satu isunya juga adalah istilah-istilah tentang lingkungan yang agak jelimet gitu ya. Maksudnya climate change lah, carbon footprint lah, apa, terus marine debris apa segala macam isu-isunya itu kayak pakai bahasanya tuh yang terlalu kalau menurut orang tuh kurang awam gitu kurang kan. susah ya dipahami kayak gitu. Jadinya mereka cenderung malas denger juga. Nah, disinilah tugas aku sebagai content creator membuat konten-konten yang mudah untuk dicerna oleh masyarakat dengan ya singkat-singkat itu tadi, dan jangan sampai orang sebelum aware itu mereka udah malas dengar. Seenggaknya mereka mau dengar dulu gitu. Nah, kalau perkara branding yang kedua tadi, branding itu sesuatu yang dibangun not overnight ya. Again, itu harus dibangun consistently over the years. Sama seperti aku bisa membentuk branding lingkungan karena I consistently do it since the beginning up until now, yang udah mungkin kalau ngomongnya dari zaman Putri Indonesia Lingkungan udah 4 tahunan. Udah lama ya, udah cukup lama sih Kak. 4 tahunan dan I built that consistently karena aku selalu ngomongin itu di sosial media aku. So when people come and think about me, they will think oh ya, sustainability, lingkungan, energy, renewable gitu. Si Fania gitu ya, udah nempel gitu. Nah terus mau tanya nih perihal tadi kan kalau cara buat konten sosmed ternyata udah bisa nih, semua orang bisa lakuin gitu ya. Tapi kalau Kak Fania sendiri, audiens yang Kakak punya sekarang tuh gimana sih? Mereka kayak setelah Kakak edukasi tentang lingkungan kayak gitu, mereka lebih kayak milih untuk nggak dengerin, terus kayak atau pernah nggak sih ada negatif sentimen juga kayak gitu? Mungkin diceritain aja nih feedback dari target audiensnya Kak Fania. Ini ya apa, suka dan duka. Iya betul, suka dan duka konten creator gitu. Oke, jadi kalau aku sendiri mencoba untuk menjadikan sosial media aku sebagai sarana diskusi. Gitu. Aku pengennya mereka merasa nyaman untuk memberikan pendapat any kind, mau yang pro atau yang kontra atau mau nanya follow up, terserah. Justru aku senang banget ketika kayak gitu ya. Dan karena apa yang aku kemukakan di sosial media mungkin ada yang belum tentu 100% valid menurut mereka dan segala macamnya, silahkan gitu. Jadi ada yang excited gitu ya, misalkan dengar infonya kayak oh thank you ya Kak untuk sharing ini, atau misalkan kayak oh gitu ya Kak, kalau gitu tolong jelasin tentang ini dong Kak gitu. Jadi ada kelanjutannya gitu ya. Yes, follow up question. Jadi kan itu engage mereka, curiosity-nya mereka seperti apa. Itu aku seneng banget sih, kayak oh ternyata orang makin penasaran karena aku blow up isu ini misalnya. Tapi ada juga yang kayak aku nggak setuju Kak apa segala macam gitu. Maksud sih apa segala macam. Nah, misalnya salah satu yang lumayan banyak bikin pro dan kontra adalah ngomongin soal misalnya ya menstrual cup kayak gitu. Karena aku sendiri itu nggak umum ya, topiknya juga kayak agak tabu ya, tabu gitu. Aku sendiri user menstrual cup gitu, dan aku merasa benefitnya banyak gitu, baik dari segi lingkungan maupun kenyamanan. Tapi kan ada juga orang yang merasa kayak ya Kak, emang menstrual cup boleh digunakan sama orang yang belum menikah ya, apa segala macam, bukannya itu bikin sorry to say tidak perawan apa segala macam. Jadi oh my god, jadi that kind of question dan comments yang cukup challenging. Tapi again, yang penting aku bermaksud untuk memberikan positive awareness, positive insight. Tapi kalau mereka ada feedback ke aku,
justru aku senang banget karena that means people care, people aware. Oke, mungkin di sesi kali ini satu pertanyaan lagi kali ya Kak. Tadi kan kita udah dengar audiens Kakak feedbacknya gimana. Nah kalau boleh didemografiin gitu ya, kira-kira audiens Kakak nih yang kayak pengen belajar tentang lingkungan dan lain sebagainya, terus kayak follow sosial medianya Fania juga, itu tuh apa sih karakteristiknya gitu? Mereka karakternya sebenarnya pengen tahu, tapi ketika itu tadi disampaikan dengan bahasa yang kurang targeted, kurang pas gitu ya, mereka kayak skip gitu, gak lihat, gak terlalu mau mikir gitu loh, karena ya itu kembali lagi butuh pendekatan yang lebih mudah dicerna atau lebih membumi bahasanya sehingga juga message-nya nyampe. Karena kalau misalkan kita pakai bahasa yang terlalu teknis yang dari jurnal segala macam, orang juga nggak ngerti ini masalahnya apa sih yang sedang kita hadapi gitu. Iya, begitu ternyata teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada aspirasi gitu ya, udah mulai peduli sama lingkungan, terus kayak pengen coba-coba buat konten, nggak masalah ya Kak, dicoba dulu aja gitu. Boleh banget, trial and error aja. Nah, tipsnya tadi, yang penting kayak mudah dimengerti gitu kan ya, terus cocok nih sama target audiens kalian, kayak gitu. Halo, nah sekarang balik lagi nih ke sesi Sekitar Kita Podcast bareng Kak Fania. Jadi kita mau lanjutin pembicaraan tadi tentang isu-isu lingkungan kayak gitu ya. Nah sekarang ini aku mau deep dive lagi nih ke aktivitas Kak Fania gitu selaku Putri Indonesia Lingkungan 2018. Kita ulik-ulik aja nih kira-kira Kak Fania gimana sih ceritanya. Nah pertanyaan pertama nih Kak, kayak aku penasaran banget sih personally kayak gimana sih jadi Putri Lingkungan Indonesia gitu ya. Karena kan orang-orang pay attention to you gitu, dan gimana sih cara lo bisa memanfaatkan title itu untuk mengedukasi hal-hal yang lo interest juga kayak gitu. Oke, jadi kalau ngomongin Putri Indonesia Lingkungan memang selama setahun itu ya udah mengabdinya di bidang lingkungan, ngomongin soal limbah, konservasi. Jadi waktu itu aku sangat bersyukur ya bisa engage dengan berbagai organisasi maupun non pemerintah maupun pemerintah untuk lihat langsung isu-isunya seperti apa gitu, dan juga aku mencoba untuk mendeliver. Jadi dari apa yang aku pelajari dari kegiatan aku coba deliver melalui sosial media misalnya seperti itu. Nah contohnya nih yang menarik adalah salah satunya ketika aku bekerja sama dengan Kemenko Maritim. Waktu itu belum Kemenko Marves, masih Kemenko Maritim. Boleh dikasih tahu sedikit nggak Kemenko Maritim itu apa sih Kak sebenarnya? Buat audiens yang mungkin belum pada tahu nih ya. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ya. Jadi dia mengkoordinasi beberapa kementerian ya, salah satunya pastinya kayak KKP kayak gitu-gitu ya, Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian kalau sekarang energi juga ada under Kemenko Marves. Nah, cuman waktu itu yang menjadi highlight isu lingkungan yang ada di Kemenko Maritim adalah Citarum Harum, karena waktu itu kan sempat dengar kan isu Citarum menjadi sungai terkotor di dunia. Nah, itu. Nah, dan itu di negara kita. Jadi kayak Kemenko Maritim pengen take action nih untuk menghilangkan stigma seperti itu. Jadi bagaimana caranya mengembalikan Citarum bersih kembali. Dan itu menarik banget caranya. Aku nggak kepikiran sih ini. Aku pikir ya just put some technology to clean up the river and whatsoever. Ternyata mereka itu menurunkan tentara-tentara buat live in di rumah-rumah warga yang ada di bantaran sungai Citarum untuk mengedukasi how to live in a sustainable way gitu. Jangan buang sampah ke sungai misalnya, negor sehari-harinya. Kalau kelupaan, negor lagi. Kayak gitu, nggak bisa cuma dikasih tahu Bapak Ibu tolong jangan buang sampah ke sungai. Ya, mereka sulit kalau dikasih pengertian kayak gitu karena selama ini nenek moyang mereka juga buangnya langsung ke sana ya. gitu kan. Cuman it's different now karena kan banyak barang-barang sintetis yang dibuang ke sungai juga, nggak cuman barang-barang organik aja gitu ya. Jadi ya di situ mereka heavily concern di edukasi. Mengedukasi warganya dengan menurunkan tentara untuk live in di rumah-rumahnya. Jadi gimana ya itu tadi, ternyata behavioral change menjadi sesuatu yang penting. Akhirnya itulah yang message yang aku sampaikan ke orang-orang gitu, kayak oh ternyata kalau pengen mengubah gaya hidup yang lebih sustainable, less waste dan segala macam, kita nggak ngomongin soal hari ini seminar, hari ini kita clean up action, bersih-bersih sampah di pantai and then done. Beres gitu ya. Tapi just momentum aja. Tapi kedepannya how to make the movement sustain adalah ya dengan itu tadi, doing it consistently, education yang benar-benar dijaga gitu ya, behavioral change yang perlu diperhatikan juga karena itu challenging banget ternyata, nggak take up
mingguan, bulanan, tapi tahunan juga begitu. Nah terus untuk progresnya Citarum Harum ya, itu gimana Kak sekarang ini? Apakah masyarakatnya udah mulai, coba mulai ngolah sampah gitu, atau misalnya kayak udah melakukan hal-hal yang mungkin waktu itu diedukasikan kayak gitu. Sekarang gimana nih Kak progresnya? Kalau waktu itu sempat ada salah satu achieve-nya adalah di hulunya Sungai Citarum itu it becomes clean as before gitu. Itu salah satu yang menjadi highlight pencapaian dari Citarum Harum ya, salah satunya waktu itu juga. Untuk warganya waktu itu kan karena kembali ya, itu proses behavioral change itu lama waktunya. Jadi I think they made progress, but it's not something that is significantly can be seen in the short period gitu. Jadi sekarang I'm sure pasti udah ada perubahan, cuman ya itu mesti sabar gitu kan. Terus juga dari segi pelaku-pelaku industri juga salah satunya yang membuat isu Citarum ini jadi sungai terkotor kan mereka ada beberapa yang irresponsible lah ya, buang limbah sembarangan tanpa dikelola dulu dengan baik, terutama perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di bantaran sungai itu. Dan pemerintah engage mereka dengan bikin semacam komitmen ya. Mereka diajak buat menandatangani sebuah komitmen agar mereka mengelola limbahnya, membuang sesuai standar emisi dan segala macam. Itu sesuatu yang menurut aku penting juga buat di-enforce gitu ya, karena kalau udah ngomongin industri harus ngomongin law enforcement kan. Kita nggak bisa engage kayak masyarakat yang harus dibina apa segala macam. Mungkin harus lebih tegas gitu ya, reward and punishment lah sifatnya. Jadi itu salah satu strategi yang menurut aku cukup baik untuk diterapkan pada kasus Citarum Harum ini. Jadi kalau yang bisa aku highlight dari cerita Kak Fania gitu ya teman-teman, jadi ada beberapa hal nih yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya setelah misalnya kita tahu di lapangan. Terus pertama tuh kita harus mengedukasi dulu sekitarnya gimana. Terus yang kedua setelah kita edukasi kita bina lagi ya, maksudnya kita retain nih hal-hal yang udah kita edukasiin bener gitu, di make sure. Dan yang terakhir tadi harus ada public policy-nya juga ya, bener gak sih Kak? Correct. Public policy untuk bikin nih masyarakatnya jadi lebih teratur juga ya, sama takut gitu kalau misalnya buang sampah sembarangan tuh ternyata berbahaya untuk jangka panjang. Menarik nih, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu kita ngobrolin tentang electric vehicle atau misalnya listrik ya, mobil-mobil listrik, motor-motor listrik gitu. Sekarang lagi banyak juga ya Kak, kayak misalnya ojek online sekarang ojeknya udah pakai listrik. Nah, kita ngomongin itu sama Kak Fania hari ini. Aku melihat tren-tren dari electric vehicle, regulasinya seperti apa, terus bottlenecking-nya secara keseluruhan, kenapa adoption-nya masih kurang masih kurang banyak, kurang cepat, nggak sesuai target dan segala macam. Padahal hype-nya sendiri kan gede banget ya. Bahkan kayak di semua pameran mobil kayak IIM, SG, segala macamnya itu kayaknya yang menjadi star of the show adalah selalu electric vehicle gitu. Selain mungkin nggak ada suaranya gitu ya, itu yang bikin menarik. Kok mobil nggak ada suaranya? Terus juga kayak, aduh nggak perlu nih ke Pertamina gitu kan ya untuk colok-colok lah. Maksudnya untuk isi bensin gitu ya, lebih ke colokin aja dimanapun bisa gitu ya sebenarnya. Nah terus mungkin ngobrolin EV gitu ya Kak. Sebenarnya kalau menurut Kakak nih, problem terbesar kita adoptionnya tadi masih rendah. Terus kayak ternyata ini boomingnya udah booming sih, tapi masih belum ada juga yang kayak misalnya jadi sesuatu yang bisa dikonsumsi sama banyak orang gitu. Nah itu gimana Kak? Oke. Jadi kalau dari sisi user ya, pelanggan, ternyata tuh ada satu studi yang ngomongin kenapa sih masih rendah gitu adopsi dari EV, terutama di developing countries kayak kita gitu. Ternyata yang pertama adalah price sensitive. Itu karena kan ya beli di awalnya berasa banget ya dari harga mobil. Menurut aku harga mobil EV yang di kelas yang sama itu bisa 3 kali lipat daripada normal ICE cars atau conventional cars gitu ya. Ya, apalagi orang Indonesia. Jangan gitu, ibu aku aja kayak milih belanjaan beda 200 perak di toko mana sama yang gratis ongkir yang dipilih juga. Nah gitu. iya, ongkir aja masih mikir banget, 10.000 nggak maunya gratis ongkir gitu kan. Jadi ya we are very price sensitive pertama, dan yang kedua adalah range anxiety ya. Range anxiety adalah orang tuh deg-degan, nyampe nggak ya ini, baterainya habis nggak ya? Kayaknya kalau habis bisa ngecas di mana, kan jarang charging stationnya dan segala macam. Itu dua hal yang menjadi concern behavioral dari sisi user. Nah, kemudian yang bisa
menjawab dua isu tadi kan sebenarnya kalau yang range anxiety salah satunya adalah misalnya pasang charging station di mana-mana gitu. Tapi Jadi kelihatan ya. benar. Jadi orang misalkan merasa safe apa segala macam. Tapi di sisi lain itu kayak perkara chicken and egg gitu loh, Fit. Kayak gimana tuh? mau pasang charging station dulu atau mobilnya banyak dulu karena user kan nggak nyaman pakai mobilnya kalau belum banyak charging station. Tapi di sisi lain investor juga nggak nyaman masuk buat masang charging station. Meanwhile orang yang pakai masih jarang, utility rate-nya masih rendah gitu kan, kayak ya kapan cuannya gitu kan cuannya, istilahnya. ya, lama gitu. Iya kasarnya gitu lah. Jadi itu kayak chicken and egg. Jadi di situ menurut aku yang paling bisa menjadi solusi buat sekarang ini, buat bisa mendrive lah ibaratnya agar si environment untuk bertumbuhnya EV ini bisa subur, itu regulasi, policy, insentif, regulasi ya that kind of thing. Jadi kayak misalkan kita ngambil contoh di European countries atau China gitu ya, pemerintahnya tuh mensubsidi harga EV. Ya, jadi kayak significantly. Bahkan ibaratnya secara ekonomis itu jauh lebih nguntungin kalau beli EV daripada mobil biasa gitu. Karena juga misalkan pajak mobil biasa lebih gede kayak gitu kan, jadi lebih mahal kesannya. Terus juga sebenarnya kalau pakai mobil listrik itu sekarang pun nih itu bisa aja total cost yang dikeluarin kita selama penggunaan, misalnya kita pakai mobilnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Itu tuh lebih murah karena nggak perlu isi bensin gitu. Benar, listrik kan murah banget kan ketimbang apalagi pertama BBM ya naik terus gitu. Terus juga harga maintenance-nya nggak rewel banget, bener-bener karena komponennya dikit, intinya kan cuma baterai sama motor, that's it. Nggak banyak moving parts, nggak mesti ganti oli segala macam. Jadi bener-bener apa ya, mungkin nearly zero kali ya maintenance-nya di awal-awal apalagi. Jadi very convenient, very efficient in terms of operation and maintenance cost kayak gitu. Tapi ya balik lagi itu tetap untuk sekarang rasanya buat warga Indonesia beli EV bukan sesuatu opsi yang prioritas gitu. Prioritas dan murah karena harganya juga nggak mahal, nggak murah ya Kak. Iya, gitu. affordability levelnya belum sampai sana gitu. Jadi challenge-nya di situ dan butuh regulasi pemerintah, insentif yang masuk untuk membuat harga EV jadi kompetitif somehow ketimbang dari kendaraan konvensional. Dan satu lagi untuk infrastruktur charging station, pemerintah butuh lebih banyak armada untuk kelihatan nih sama orang-orang gitu ya. Ya, dan juga misalkan insentif untuk orang yang mau pasang charging station atau badan usaha yang memasang charging station, jadi lebih investor menarik nih gitu untuk masuk ke sini, ini seksi nih gitu misalnya. Tapi kalau untuk sekarang kan memang sulit kondisinya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Tuh buat para investor ya bisa dilihat ternyata ada bisnis model baru gitu ya. Ternyata pasang baterai listrik itu menguntungkan gitu ya nanti di kemudian hari. Mudah-mudahan ya. Iya benar. Jadi mungkin tadi kan kita udah bahas juga tentang EV ini ternyata sangat menarik untuk dibahas gitu. Nah apakah kita balik lagi nih ke sesi konten, apakah Kak Fania sendiri sering mengedukasi orang-orang tentang si EV ini sendiri? Karena kan menarik ya, ternyata sebenarnya kalau misalnya naik EV dibandingkan kayak mobil yang pakai BBM ternyata lebih murah gitu. Nah gimana sih cara Kakak mengedukasi itu? Iya, jadi kalau aku yang pertama aku suka nge-highlight apa ya, FAQ, frequently asked question-nya orang-orang gitu. Jadi open question ya gitu. Iya, open question. Jadi ternyata yang mereka pengen tanya itu, Kak, apa namanya, kalau nge-charge sampai full itu biasanya berapa lama gitu. Atau berapa jauh gitu kan. Ya kalau sekarang kan mobil-mobil sebenarnya cukup panjang ya, biasanya 300 km. Itu tuh bisa kalau misalnya cuman keliling Jakarta tuh ya seminggu baru ngecas lagi biasanya juga bisa gitu. Jadi ya sebenarnya nggak perlu anxious about the range, apalagi ya kalau pemakaian dalam kota doang. It's okay, ada hitung-hitungannya. Bahkan pemerintah juga waktu itu sempat eksperimen kan, perjalanan Jakarta-Bali menggunakan mobil listrik. Ternyata banyak ada beberapa charging station yang udah dipasang di rest area di tol misalkan kayak gitu. Terus juga salah satunya apa ya? Oh, ini skeptisme orang tentang emang pakai electric vehicle udah 100% clean, bukannya listriknya masih pakai itu juga BBM, masih fossil fuel, benar, masih pakai coal gitu kan, bukannya percuma ya kalau pakai EV. Oke. Jadi ini menarik nih yang kayak gini-gini dibahas kan, orang yang skeptis, and then kita coba cari tahu kenapa mereka skeptis terhadap itu gitu. Dan ya aku kasih penjelasan bahwa oke, mungkin sekarang memang belum
100% bersih kalau dilihat dari produksi listriknya. Tapi along the way sebenarnya kan penetrasi renewable yang didorong pemerintah kan juga semakin tinggi. Jadi kita berharap ketika penetrasi energi terbarukan kita semakin tinggi, itu berjalan beriringan dengan kendaraan listrik gitu kan. Jadi jadinya berjalan berbarengan daripada kita udah selesai nih misalkan urusan energi terbarukan, pembangkit renewable, tapi mobilnya, kendaraannya kita masih terjebak di kendaraan konvensional yang pakai fossil fuel. Jadi ya lebih baik kita doing it simultaneously. Dan sekarang pun juga sebenarnya secara overall juga jauh lebih efisien loh pembakaran yang terjadi. Ibaratnya ini agak teknis ya. Pembakaran yang terjadi di power plant ketimbang di dalam mesin mobil itu jauh lebih efisien di power plant. Jadi otomatis jauh lebih sedikit lah emisinya ketimbang pakai kendaraan konvensional. Ya bener banget, berarti teman-teman ternyata lebih efisien kalau misalnya emang power plant gitu ya, kayak ngambil listrik itu ternyata lebih efisien daripada bakar BBM-nya langsung kayak gitu. Correct. Oke, menarik banget di sesi kali ini kita udah dapat gambaran tentang EV, terus juga gambaran tentang tadi ya gimana caranya Kavania mengedukasi dan aktivitas yang dilakuin. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya untuk kita lebih ngobrol-ngobrol dan juga kita akan main game sedikit sama Kavania kali ini. Oke, sekarang kita masuk sesi yang lebih fun. Tadi udah ngomongin yang kayak agak sedikit berat tentang konten isu lingkungan. Sekarang kita mau fun bareng Kak Vania gitu. Hari ini di sekitar kita akan bawain kuis yang pastinya kita akan nanya nih pertanyaan-pertanyaan sama Kak Vania. Dan kita check it out nih, kira-kira pertanyaan menarik apa nih yang kita bisa tanyain ke Kak Vania kayak gitu. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama. Are you ready, Kak? Oke. Ready ya, ini pertanyaannya pastinya bikin langsung kayak aku pasti seru gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu nih tim sekitar kita gitu ya dan teman-teman sekitar kita, kira-kira favorite movie-nya Kak Vania apa nih? Biasanya kan Kak Vania kerja terus gitu kayaknya ya. Kalau sekarang apa nih favorite movie-nya? Sebenarnya banyak, but if I should choose one, I would pick Princess Mononoke. Apa tuh Princess Mononoke? Boleh di-spill? Kalau yang suka nonton Ghibli movies gitu, pasti tahu si Princess Mononoke ini. Jadi aku suka film ini karena dia point out dua hal yang paling aku interest in. Yang pertama soal woman empowerment, karena dia akan menceritakan kayak ratunya hutan gitu, pelindung hutan. Dan yang kedua adalah environment. Jadi karena itu tadi dia kan sebagai ya ratunya di hutan itu, pelindung hutannya juga. Jadi dia sangat-sangat protektif akan alamnya. Kalau ada invaders, orang luar yang mau merusak alamnya, dia akan sangat protektif dia akan sangat marah ya gitu. Betul. Makanya I really like that movies. Selain storyline-nya juga seru gitu ya. Aku nggak ingin bocorin banyak tentang filmnya, nonton aja sendiri. Nonton aja. Princess Mononoke ya dicatat di sini ya. Ya, buat yang concern sama dua hal tadi, woman empowerment and also environment sustainability, Princess Mononoke will be your movie lah. Yes, betul banget. Dan Kak Vania ini jadi salah satu narasumber cewek kita juga loh Kak. Jadi kayak narasumber cewek di podcast sekitar kita gitu. Jadi ini girls talk gitu, heart to heart ya. Terus tadi ngobrolin soal Princess Mononoke gitu kan. Dia berarti superhero buat rumahnya sendiri, which is bumi dan hutannya gitu. Kalau misalnya aku boleh tanya, superhero favorite kakak siapa? Dan kalau misalnya kakak mau jadi superhero seperti apa sih gitu? Siapa sih? Spill gitu. Oke. Jadi tadi aku sempat point out kan bahwa salah satu isu yang menjadi tantangan buat kita berubah ke arah yang lebih sustainable adalah behavioral change, mindset segala macam ya. So kalau misalnya ditanya pengen punya superpower apa, aku pengen bisa mind control. Wow. Ada yang bisa tebak mind control tuh siapa gitu? Yang udah nonton Marvel movies pasti tahu Wanda Maximoff kan, The Scarlet Witch. Tapi sebenarnya dalam konteksnya film itu dia agak-agak ya ceritanya, agak-agak ke arah kurang baik lah. Cuman the thing is, ya itu tadi karena aku pengen addressing the behavioral change and mindset whatsoever gitu. I think her superpower
will be beneficial ya for everyone. Sebenarnya kalau Wanda tuh pasti nggak jahat ya, cuman karena sekitarnya jahat jadi ya gitu ya. Cuman kalau Kavania jadi Wandanya kayaknya terus di sekitar kitanya baik, bisa nge-influence lagi nih buat temen-temen jadi makin peduli sama isu lingkungan kayak gitu. Another question next, udah siap lagi? Makin ini ya bikin deg-degan. Iya makin deg-degan, padahal cuma nanya doang gitu. Aku mau nanya sih personally kayak kita nih cewek-cewek kan ya, ini udah mulai ke topik cewek-cewek sedikit. Jadi kan biasanya cewek-cewek tuh suka ngalamin namanya insecurity ya, insecurity apalagi misalnya kita content creator gitu, misalnya kakak content creator, terus kalau misalnya mau bikin konten kan pasti ada tuh rasa-rasa kayak minder lah apa segala macam. Nah itu kakak pernah nggak sih insecure kayak gitu? Coba. Of course pernah, apalagi pas awal terpilih jadi Putri Indonesia Lingkungan, karena sejujurnya waktu itu I was an underdog gitu, kayak aku bukan orang yang dijagokan untuk menang jadi salah satu top 3 Putri Indonesia. Dan akhirnya itu menimbulkan banyak kontra dari teman-teman pageant lovers atau kita bilangnya warganet gitu ya. Nah, mereka merasa kayak I didn't fit in untuk menjadi salah satu pemenang Putri Indonesia. Dan di situ aku menghadapi banyak sekali bulian, cyberbullying yang mana mereka bilang physically I'm not a good Putri Indonesia. Mereka merasa kayak proporsinya tidak memenuhi standar and whatsoever kayak gitu-gitu. Dan itu I receive it for almost a year gitu ya. And it's quite frustrating. Yang sebelumnya aku nggak pernah consider tubuh aku kenapa-napa karena digituin sama orang. Jadi kayak oh iya, emang badan aku ada yang kurang ada gitu. Yang apa ya? Oh iya ya, kayak my skin, my body, my curve, my apa kayak oh nggak sesuai ya sama beauty standards. I just realized that ketika digituin gitu. Jadi ya apa ya? I lost my confidence lah gitu. Aku sempat merasa insecure dan itu wajar menurutku. Tapi yang paling penting adalah how we overcome the situation aja sih. Kayak does it define our value gitu loh. Kayak apakah apa yang orang bilang itu define our value, apakah yang orang bilang itu membuat kita jadi ngerugiin banyak orang, apakah dengan appearance aku yang kayak gini orang jadi merasa tersakiti atau merasa disadvantage karena itu ya I don't think so gitu kan, nggak ada impact, nggak ada ngaruhnya juga gitu. So just feel comfortable in your skin aja. Berarti lebih pede aja kan dan confident sama apa yang kita punya, fokus to grow what strength. You have gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kalau misalnya kita suruh tanya nih Putri Lingkungan gitu ya, kira-kira ada nggak sih hal yang dilakuin masih tinggi emisi gitu? Gimana nih? Gampang banget ini jawabannya. Flights, terbang. Aduh, gimana tuh? Pesawat. Boleh dikasih tahu nih ke teman-teman. Ya kan namanya juga mobilitas ya, apalagi waktu itu bertugas jadi Putri Indonesia itu mengharuskan kita untuk yaitu datang ke acara daerah-daerah segala macam. Ya terbang kemana-mana gitu ya, dalam sebulan bisa berapa kali kayak gitu. Ya sedihnya sih di situ ya, masih itu sesuatu yang sulit sekali untuk dihindari ya, emisi flights itu. Tapi sekarang sebenarnya ada ini sih, ada compensation-nya gitu. Kalian bisa melakukan yang namanya carbon ini ya, apa namanya? Carbon offset. Yes, carbon offset. Kenapa lupa tadi namanya. Jadi offsetting your carbon emission dengan mendonasikan uang teman-teman untuk membeli mangrove misalnya yang nanti akan ditanam oleh pengelolanya, misalkan kayak gitu. Itu ya itu bisa ada kalkulatornya juga loh teman-teman, kayak misalkan kalian flight dari Jakarta ke Manado misalnya gitu, itu bisa dihitung berapa kira-kira emisi yang dikeluarkan, ya itu ekivalen dengan berapa mangrove misalnya. Nanti di situ teman-teman bisa donate. Jadi at least kalian bisa nebus kesalahan itu, and I did gitu. Aku juga offsetting my carbon footprints juga. Oke, tuh ternyata teman-teman kita bisa offset ya untuk karbon. Jadi jangan khawatir kalau misalnya flight kemana-mana. Terus kayak kita guilty nih sama emisi yang dikeluarkan. Semua platform udah sediain juga sih, udah banyak ya Kak udah tentang banyak, itu. Yes. Oke, mungkin pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Do you believe apakah kita bisa change our climate change ini dan bisa lebih baik lagi untuk bumi ke depannya? I want to believe. I really want to believe it because ya karena
that's the thing that keep my fire on gitu ya, buat sekarang, buat tetap advocating about environment, bekerja di bidang renewable, karena I have the belief that we can change the better buat isu climate change ini, even though it's like terlalu, misalkan orang bilang terlalu optimistic or whatsoever. I know, maksudnya ngomongin angka segala macam, memang kita juga dari target-target segala macam, we are still far from that. Misalkan target emisi, apa target penetrasi renewable, kendaraan listrik apa segala macam, kita masih far from our target. But I just need to believe in something so that I can hold on to it. Gitu. Oke, itu aja nih sesi kali ini. Kita udah wrap up banget nih 5 pertanyaan tadi yang exclusively ada di sekitar kita nih. Kita tahu film favoritnya, terus juga kita tahu lebih banyak tentang Kavania. Selanjutnya kita akan lanjutin ke sesi-sesi berikutnya dan ngobrolin lebih banyak hal tentang tadi ya, lingkungan dan juga energi iklim dan lingkungan. Stay tune. Oke, kembali lagi ke Sekitar Kita Podcast. Jadi tadi kita udah ngobrolin banyak hal banget dan kayaknya kita udah dapat informasi banyak banget nih dari narasumber kita yang satu ini. Mungkin untuk sesi yang terakhir kali ini kita akan nanyain sebenarnya hal-hal apa sih yang mudah dilakukan gitu ya, terutama sebagai kita nih kayak individu masih pada muda-muda juga gitu. Apa sih yang bisa dilakukan untuk melawan krisis iklim? Karena kan tadi kita udah dapat banyak urgensi ya dari diskusi kita yang sebelumnya. Coba. Oke, yang pertama raising your awareness, getting your knowledge, collaborate with your group, friends, community. Salah satunya misalkan lewat SRI, itu boleh banget. Wadah yang paling jelas ya diberatkan. Jadi untuk berkolaborasi dengan teman-teman di bidang lain, karena tadi aku sempat highlight juga bahwa gak cuma satu sisi doang loh penyelesaian isu ini tuh, tapi juga bareng-bareng sama yang lain. Terus juga yang ketiga, misalkan if you wanna do green jobs, it's even better. Terus juga misalkan kalian punya capital lebih, misalnya punya rezeki lebih, kalau misalkan punya rumah pasang solar panel sendiri, punya cukup untuk beli kendaraan listrik ya silakan. Terus juga mungkin kalau misalkan pengen yang lebih ekonomis gitu, silakan pilih transportasi umum yang berbasis listrik, misalkan kan kayak MRT, sekarang Transjakarta juga udah ada opsi yang ada listrik juga. Terus juga last miles transportation kayak ojek online sekarang kan mereka menyediakan electric vehicles juga. That's kind of thing yang sebenarnya simple things yang bisa dilakukan. Carbon offsetting misalnya, kalau udah mentok banget emisinya nggak bisa diapa-apain ya you do offsetting. Ya itu tadi teman-teman, jadi banyak hal yang bisa kita lakuin sebenarnya. Start small dari diri kita sendiri dulu aja sebelum kita bisa contribute ke hal-hal yang lebih besarnya lagi. Mungkin last question nih, terima kasih banget Kavania udah hadir di podcast Sekitar Kita. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah apa nih harapan Kavania untuk tadi support krisis kita reduce the crisis iklim gitu ya, dengan cara misalnya kita offset dan lain-lain, sama harapan untuk Sekitar Kita podcast itu sendiri dan gerakan anak muda ini. Ya, yang pasti kalau ngomongin harapan, aku berharap sebenarnya kita bisa mencapai komitmen dan target-target itu tadi ya, net zero emission 2060 misalnya, atau penetrasi renewable. Dan satu hal yang menjadi kuncian adalah komunikasi antar stakeholders. Kalau aku melihat sekarang stakeholders memang mencoba untuk kolaborasi ya, tapi mereka belum benar-benar ngobrol gitu loh, karena ada aja sesuatu mismatch kebijakan misalnya yang membuat somehow penetrasinya tuh jadi bottleneck gitu, jadi terhambat dan ya delay lagi gitu kan. Jadi menurut aku perlu lebih saling mendengar satu sama lain, kebutuhan masing-masing instansi stakeholders tuh butuhnya seperti apa, tapi tetap ingat visi utamanya adalah yaitu mendorong renewable, clean energy, and then fighting the climate crisis. Gitu. Kemudian apa lagi buat untuk sekitar kita nih, podcast di sekitar kita. Wow, ini menarik banget sih. Di sekitar kita membawa tema yang fresh gitu ya, ngomongin soal environment, energy, renewable segala macam, dan dibawakan dengan cara yang light dan fun. Itu persis kayak apa yang aku lihat dalam sebuah konten lingkungan yang seharusnya gitu ya, dibawakan dengan light, dibawakan dengan santai, tidak intimidating, like di sekitar kita. So I just want you to keep up the good work aja, keren banget teman-teman, dan mudah-mudahan yang nonton juga tetap merasa fun but still educated. You can pick up something after
watching this podcast. Yes, itu bener banget. Thank you banget nih Kak Fania udah hadir di sekitar kita podcast for Girls Talk hari ini juga, dan kita banyak ngobrol-ngobrol tadi soal isu iklim, lingkungan, dan tadi juga kita ngobrolin tentang energi terbarukan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran tadi misalnya tentang green jobs dan lain-lain, kita juga udah ada podcast sebelum-sebelumnya bersama narasumber lainnya ngobrolin hal tersebut. Jadi langsung check it out aja ke Sekitar Kita Podcast di YouTube Podcast Sekitar Kita. Thank you Kak Fania for the good time. Thank you Fitri, thank you teman-teman semuanya. I'll see you around.